Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita kelas 5 tema 2, subtema 2 pembelajaran 6. Adapun materi yang akan kita bahas pada sesi ini adalah PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Di pembelajaran hari ini kita akan mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan musyawarah, apa yang harus dilakukan sebagai peserta musyawarah, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan musyawarah. Dalam mengambil keputusan dengan musyawarah, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama itu adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Dan nilai-nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan adalah ada 5 nilai yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama, dan demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai yang kedua yaitu nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nilai kebebasan berasal dari kata bebas. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan terakhir, nilai kelima, nilai persamaan hak. Ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, di dalam musyawarah itu ada namanya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga suatu
sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Adapun ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah itu sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dengan penuh tanggung jawab. Adapun tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada musyawarah. Artinya, jumlah paling sedikit anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Keempat, ada susunan kepanitiaan. Minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Kelima, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Keenam, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Ketujuh, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai pembicaraan selesai. Keempat, bersikap sopan. Kelima, suaranya cukup jelas. Nah, bagaimana sikap kita dalam bermusyawarah? Yang pertama, kita harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, persiapan sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus sesuai dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan,
pilihlah karya tari berpasangan. Jangan kita memilih karya tari tunggal. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Ini penting. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Keempat, memilih properti tari. Properti tari perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Kelima, menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapat dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Keenam, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu bisa mendapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai dengan tema tari yang akan kita peragakan. Nah, kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Maka Ananda semua dan teman-teman sekelasmu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.